Selamat datang di hobingoding.com, tempat kamu belajar tutorial seputar IT. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat program untuk menghitung luas lingkaran menggunakan bahasa pemrograman Python. Study case kali ini saya ambil dari artikel yang sedang populer di bulan ini. Nantinya, jika teman-teman di sini punya study case yang ingin kita bahas, silakan ketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Atau jangan sungkan untuk menghubungi kami. Perlu kita reminder dulu rumus untuk menghitung luas lingkaran ini. Di sini saya sedang tampilkan ada dua cara untuk menghitung luas lingkaran. Yang pertama itu adalah jika jari-jarinya yang diketahui, dan yang kedua adalah jika diameternya yang diketahui. Nah, yang pertama, jika jari-jarinya yang diketahui, maka rumus untuk menghitung luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Pi di sini bisa berupa 3,14 ataupun 22/7. Yang kedua, jika yang diketahui itu adalah diameternya, maka rumus untuk menghitung luas lingkarannya adalah 1/4 pi diameter kuadrat. Oke? Nah, nanti di sini kita asumsikan kita menggunakan cara yang pertama, di mana di sini asumsinya yang diketahui atau diberitahu itu adalah jari-jarinya. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan menggunakan Python idle untuk menuliskan script Python kita. Saya buka dulu Python idle-nya. Lalu kita buatkan sebuah file baru, new file di sini. Kita perbesar. Kemudian saya perbesar dulu tulisannya dari option, configure idle. Size-nya saya ganti jadi 20. Klik OK. Nah, di sini tempat kita untuk menuliskan script Python-nya. Yang pertama sekali perlu kita lakukan adalah kita perlu menginisiasi sebuah variabel untuk menyimpan data-data yang kita gunakan. Sebagai contoh, dalam kasus untuk luas lingkaran, datanya antara jari-jari dan diameter. Nah, karena kita di sini menggunakan cara yang pertama atau asumsi yang pertama, maka saya buat di sini R. Variabel R sebagai saya buat variabel R sebagai perwakilan dari jari-jari. R sama dengan 14, saya buat dulu di sini 14. Asumsi nilainya adalah 14, maka di sini saya simpan nih. Nilai 14 ini saya simpan ke variabel R di sini. Oke, kemudian jika jari-jari sudah selesai, maka tinggal kita perlu hitung luasnya. Jadi di sini saya buatkan sebuah variabel lagi. Saya buat namanya variabel luas. Luas sama dengan, nah di sini yang pertama kita coba gunakan 3,14 dulu. 3,14 dikali pakai bintang, R dikali R. Nah, hasil dari perkalian 3,14 dikali R ini nantinya akan disimpan ke variabel luas. Ingat teman-teman, R ini tadinya sudah bernilai 14. Jadi sebenarnya di sini itu sama aja dengan 3,14 dikali 14 dikali 14. Terakhir tinggal kita tampilkan hasil perkaliannya. Caranya, kita menggunakan perintah print buka tutup kurung, apa yang mau ditampilkan atau apa yang mau di-print, luas. Nah, ini sudah selesai semua, tinggal kita jalankan, 5, klik OK. Nah, di sini kita simpan dulu script tadi. Sebagai contoh, di sini saya simpan di folder downloads, saya buat nama filenya program. Saya save. Nah, hasilnya akan menjadi 615,44. Oke. Nah, di sini kita tadinya menggunakan 3,14. Sekarang kita coba ganti jadi 22/7. Kita F5 lagi. Nah, jika kita menggunakan 22/7, maka hasilnya akan menjadi 616. Kenapa itu bisa terjadi? Karena 14 dibagi 7 ini habis. Sementara karena tadi kita pertama menggunakan 3,14,
maka hasilnya dipastikan akan berkoma ya teman-teman. Oke. Nah, ini jika nilai R-nya diketahui 14. Bagaimana caranya jika nilai R-nya itu diinput atau tidak tetap atau dimasukkan berdasarkan keinginan pengguna? Nah, di sini kita bisa ganti 14-nya menjadi input, teman-teman. Input buka tutup kurung. Nah, teman-teman perlu ingat, kalau teman-teman menggunakan input ini, maka semua data yang nanti teman-teman masukkan baca sebagai string atau teks. Oke, jadi kalau teman-teman pun misalkan tadi menggunakan di sini, menggunakan 14 di sini, 14-nya ini nanti akan dibaca sebagai string atau teks. Lalu bagaimana caranya agar 14 string ini dibaca sebagai integer atau angka? Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan di depan integer. Jadi perintahnya berupa integer input. Nah, teman-teman bisa lihat di sini input yang tadinya bentuknya string secara otomatis akan di-convert atau dikonversi menjadi integer. Oke. Nah, sekarang kita coba masukkan teman-teman data yang berbeda. Saya coba jalankan. Kita masukkan. Nah, di sini dia masih menunggu nih teman-teman. Kalau yang tadi pertama dan kedua, teman-teman ketika teman-teman jalankan atau teman-teman run dengan F5, hasilnya langsung keluar kan? Nah, sekarang hasilnya itu tidak akan langsung keluar, namun dia akan kedap-kedip seperti ini. Ini artinya dia sedang menunggu nilai yang teman-teman masukkan. Oke, contoh di sini saya masukkan juga 14. Nah, maka hasilnya akan keluar. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang inputan dia atau yang kita masukkan itu warna dari fontnya adalah hitam. Sementara untuk hasilnya adalah warnanya biru. Nah, untuk hasil yang 616 ini sama dengan yang 616 sebelumnya. Oke, sekarang kita coba lagi pakai angka yang berbeda. Saya masukkan 15. Nah, sekarang hasilnya 707, sekian, sekian, sekian. Komanya banyak sekali ya teman-teman. Nah, gimana caranya supaya kita bisa format nih komanya ini menjadi dua angka di belakang koma? Karena kan biasanya kalau kita menghitung luas lingkaran, biasanya yang diminta itu kan dua angka di belakang koma nih. Nah, caranya gampang juga teman-teman. Di sini, teman-teman perlu lihat. Ini kan hasil dari printnya. Yang 707, sekian-sekian ini kan hasil dari print terhadap luasnya. Nah, berarti yang perlu kita format di sini adalah bagian printnya. Oke, jadi teman-teman bisa tambahkan di sini di bagian print, tambahkan %.2f atau %.2f. Persen ini nantinya akan mengambil ke luas ini, menjadi perwakilan dari luas ini. Dot 2f ini artinya adalah kita mengambil dua angka di belakang koma. Sini kita tambahkan persennya. Persen ini mengambil persen yang ke sini, yang luas. Dan 2f ini adalah formatnya. Oke, kita coba jalankan ulang. Oke, masukkan 15 lagi. Nah, sekarang hasilnya sudah berubah menjadi 707,14. Nah, itu dia teman-teman. Cara menghitung luas lingkaran menggunakan bahasa pemrograman Python. Mudah sekali bukan? Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut atau hal-hal yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa jika video bermanfaat, klik like dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Bye-bye.